Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akmal Jordi Permana, NIM 2433040089, kelas TKK 4D. Izin ingin mempresentasikan materi tentang IDS atau Instruction Detection System. Di sini saya akan menerangkan tentang IDS, yaitu Instruction Detection System atau IDS merupakan metode layanan, cara kerja dan relevasi IDS dengan IoT atau CPS, Cyber Physical System. Output utama IDS merupakan alert, bukan blokir otomatis. Yang akan dibahas nanti, yang pertama pengertian metode IDS, cara kerja IDS, relevansi IoT atau CPS. Nah, mengapa IDS itu sangat dibutuhkan? IDS itu sangat dibutuhkan karena serangan sering terjadi diawali dengan gejala kecil pada jaringan, perangkat, server, atau sensor. Contoh gejala awalnya seperti port scanning dari IP asing. Yang kedua, percobaan login berulang. Yang ketiga, traffic alamat mencurigakan. Yang keempat, perubahan file atau konfigurasi. Yang kelima, data sensor terlihat tidak wajar. Nah, tanpa deteksi dini, gangguan ini bisa merembet dari sistem IT ke perangkat lapangan. Apa itu IDS? Instruction Detection System adalah sistem keamanan yang memantau aktivitas jaringan atau host untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan, pelanggaran, kebijakan, atau serangan. Jadi, IDS itu merupakan sistem keamanan yang biasanya memantau aktivitas jaringan atau host untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Jadi, untuk mendeteksi aktivitas yang di luar dari aktivitas normal. Nah, peran IDS sendiri yaitu untuk sebagai sistem deteksi dan peringatan dalam keamanan jaringan maupun host. Analoginya IDS seperti CCTV digital. Dia dapat mengamati, mencatat, lalu memberi peringatan saat ada aktivitas yang tidak normal pada jaringan maupun host. Nah, ini komponennya. Yang pertama traffic atau log, lalu sensor IDS. Yang ketiga, dia akan tidak memblokir otomatis, atau fokus utamanya dari IDS itulah monitoring, pencatatan, dan alert agar operator dapat menindaklanjuti dari aktivitas yang tidak normal tadi. Cara kerjanya, metode layanan dan alur kerja IDS. Yang pertama akan ada mengambil data atau traffic log. Yang kedua adalah normalisasi atau rapikan event yang terjadi. Lalu selanjutnya adalah analisis rule atau baseline. Selanjutnya ada alert atau notifikasi. Alert itu peringatan. Lalu pada yang selanjutnya ada response atau verifikasi. Pada layanan IDS modern, proses ini bisa berjalan di sensor jaringan, agen host, ataupun platform pusat. Selanjutnya adalah metode layanan. IDS dapat ditempatkan di jaringan host atau kombinasi keduanya. Yang pertama NIDS, Network Based Instruction Detection System, memantau traffic pada switch, router, gateway, atau mirror port. Cocok untuk melibatkan pola komunikasi antar perangkat, termasuk device IoT. Diagramnya sensor, NIDS, lalu ke gateway. Berikutnya ada HIDS, Host Based Instruction Detection System. Dipasang pada server, endpoint, HMI, atau gateway untuk membantu log file, proses, dan konfigurasi. Hal ini cocok untuk mendeteksi perubahan lokal yang tidak tampak pada jaringan.
hybrid IDS, gabungan dari NIDS dan HIDS. Selanjutnya adalah metode deteksi dari IDS, signature based dan anomaly based. Dua pendekatan umum yang biasa dipakai IDS untuk mengenali ancaman. Yang pertama, signature based, mencocokkan traffic atau log dengan pola serangan yang telah diketahui. Kuatnya akurat untuk ancaman lama. Yang perlu dilakukan nanti adalah update rule atau signature. Jadi untuk signature base ini cocok untuk serangan yang sudah dikenal. Selanjutnya adalah anomaly based, membandingkan aktivitas dengan baseline normal lalu mencari penyimpangan. Kuatnya bisa menemukan pola yang baru. Tantangannya false positif lebih besar. Jadi false positif lebih besar itu tantangan dari anomaly based. Nah, dari anomaly based ini cocoknya untuk perilaku yang tidak biasa dari suatu jaringan. Nah, selanjutnya adalah hubungan IDS dengan IoT dan GPS. IoT fokus pada perangkat terhubung. GPS menghubungkan sistem cyber dengan proses fisik. Banyak sistem IoT menjadi bagian dari GPS ketika data digital mempengaruhi perangkat, aktuator, atau proses di dunia nyata. Yang pertama IoT. IoT perangkat terhubung. Contohnya sensor, kamera, gateway, dan device lain yang saling bertukar data melalui jaringan. Nah, selanjutnya CPS, sistem cyber dan juga proses fisik, merupakan kontrol. Contohnya smart factory, smart grid, dan otomasi yang mengendalikan mesin atau aktuator. Nah, mengapa IDS penting di IoT atau CPS? Lingkungan IoT atau CPS memiliki banyak sekali node data real-time dan permukaan serangan yang luas. Yang pertama untuk visibilitas traffic. Jadi dengan IDS ini untuk IoT dan CPS mampu membantu melihat pola komunikasi antar sensor, gateway, server, dan cloud. Selanjutnya adalah deteksi anomali. Yang kedua, dengan menggunakan IDS ini kita dapat menemukan perilaku yang tidak biasa, misalnya lonjakan traffic atau data yang dari input sensor yang aneh masuk ke jaringan. Selanjutnya adalah kontinuitas operasi. Alert dini membantu mencegah gangguan meluas ke proses produksi atau layanan. Selanjutnya adalah audit atau forensik. Nah, IDS ini penting untuk IoT dan CPS karena log IDS membantu investigasi insiden dan evaluasi kebijakan untuk keamanan. Selanjutnya adalah tantangan dan praktik baik di IoT dan CPS. Penerapan dari IDS di lingkungan nyata perlu menyesuaikan karakter perangkat dan juga proses. Yang pertama, tantangannya adalah tentu saja tantangan teknis. Dari tantangan teknis ini, resource perangkat terbatas, protokol beragam, dan traffic real-time sensitif delay. Selanjutnya adalah risiko operasional. False negatif bisa lolos, false positif bisa mengganggu operasi. Prioritas alert harus jelas. Yang ketiga, praktik baik. Pasang di gateway atau segmen kritis. Buat baseline normal. Selanjutnya integrasi dengan SIEM atau SOC dan SOP response. Untuk IoT atau CPS, IDS sebaiknya dipasang bertahap, dipantau rutin, dan diselaraskan dengan kebutuhan keselamatan serta ketersediaan sistem. Nah, kita sudah sampai pada kesimpulan. Jadi IDS itu sangat penting untuk keamanan jaringan dan semakin relevan pada sistem IoT atau CPS. IDS ini dapat membantu untuk deteksi dini. Jadi IDS ini membantu mengenali gejala intrusi lebih cepat
Selanjutnya, layanannya fleksibel. Bisa diterapkan sebagai NIDS atau HIDS atau model hybrid gabungan dari NIDS dan juga HIDS. Selanjutnya penting untuk IoT atau CPS. Jadi IDS itu dapat melindungi data operasi dan proses fisik yang saling terhubung. Itu saja dari materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.